Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di my channel. Saya doakan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat serta dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru. Kali ini saya akan menceritakan yang berdasarkan fiktif. Cerita ini hanya hiburan semata. Mohon maaf bila ada persamaan kata ataupun di penulisannya ataupun di kejadiannya. Ya udah, langsung aja. Sejak kecil kami selalu bermain bersama, baik suka maupun duka. Aku ada, kau pun selalu ada. Aku bernama Syai dan ia Kinanti. Di usia 12 tahun kami harus berpisah karena masing-masing harus study di luar kota. 10 tahun berlalu tapi kami tidak bertemu kembali karena ia pun tidak pulang kembali ke kampung halaman. Saya pun mencoba datang ke rumahnya, namun rumah itu telah berbeda penghuninya. Lalu saya pun juga memutuskan untuk pindah ke ibu kota. Setelah di Jakarta, saya mencoba melamar kerjaan, namun hingga 1 bulan sudah kesana kemari, namun belum juga mendapatkan pekerjaan. Saya mencoba berdagang keliling dan akhirnya saya menemukan tempat yang cocok dan ramai pembeli, yaitu di depan kantor Kinan Enterprise. Perusahaan ini cukup terkemuka dan terkenal di ibu kota maupun Indonesia. Pemiliknya adalah seorang wanita yang cukup cantik dan sukses di usia muda. Karena saya berparas manis dan tampan, jadi yang ramai pembeli adalah wanita. Karena bakso adalah yang paling terfavorit bagi para wanita. Tak heran dagangan saya laku keras diserbu oleh pembelinya. Karena saking ramainya pembeli hingga akhirnya menarik perhatian Nona Kinan untuk melihatnya. Nona Kinan ini belum ngeh kalau pedagangnya ini adalah teman semasa kecilnya. Jadi ia menghampiri menyuruhnya untuk pergi dan pindah dari jualannya yang berada di depan kantornya yang dianggapnya mengganggu. Tentu hal ini menjadi pertengkaran hebat antara keduanya. Dia tidak mau pindah dan ia pun tetap untuk menyuruh untuk pergi. Hingga kembali dengan wajah yang sangat kesal, marah dan menggerutu sendiri. Setelah dagangannya dia habis, lalu pulang dengan wajah tersenyum. Lalu tiba-tiba dia melihat ada ibu-ibu yang sedang kesusahan karena mobilnya mogok dan supirnya pun tidak bisa membetulkannya. Dia menelepon orang bengkel pun tidak kunjung datang juga. Akhirnya saya memutuskan berinisiatif untuk menolongnya. Alhasil mobil itu bisa hidup kembali mesinnya. Lalu ibu itu mengucapkan terima kasih dan memberikan sejumlah uang yang lumayan kepada saya. Namun saya menolak karena saya membantunya dengan ikhlas. Lalu ibu itu lanjut jalan dan saya pun lanjut pulang. Keesokan harinya saya kembali berjualan di tempat biasa. Seperti biasa, Nona Kinan kembali menghampiri dan menyuruh saya untuk pergi. Saya juga kekeh tidak mau hingga ia pergi dengan wajah yang cukup kesal. Selang beberapa menit lalu ada ibu-ibu yang kemarin melihat saya dan menghampiri mencicipi dagangan saya. Reaksinya cukup menyenangkan karena ia sangat suka sekali dengan bakso. Setelah berbincang-bincang, ternyata ia ingin ke kantor menemui Kinan dan ternyata ia adalah ibunya Kinan. Lalu ibu Kinan pun menemui Kinan dan berbicara agar ia menemui calonnya yang dipilihkan oleh ayahnya nanti malam. Karena calonnya ini cukup mapan relasi dari ayahnya, Kinan tidak mau karena ia ingin berkarir dan menentukan pilihannya sendiri. Namun tetap saja Kinan harus menemuinya agar ayahnya tidak marah. Di malam harinya terjadilah pertemuan itu dan di sini si pria, sebut saja Kasano, terlihat jelas bahwa Kasano ini agresif sekali, suka sekali dengan Kinanti. Tapi Kinan membalasnya hanya saja ia lebih menghargai dan bilang bahwa ia telah memiliki kasih. Tapi Kasano tidak menghiraukannya. Keesokannya ibu Kinan menyuruh Kinan membelikan bakso yang ada di depan kantornya. Namun Kinan menolak karena Kinan masih berseteru dengan abangnya. Tapi dengan terpaksa ia mau karena disuruh oleh ibunya. Di lusa berikutnya saat ibunya hendak pergi ke supermarket, tiba-tiba dijamretlah. Lalu tidak sengaja
Sai melihatnya dan segera menolongnya. Perkelahian pun terjadi, alhasil dimenangkan oleh Sai dan segera mengembalikannya. Dan sekali lagi Ibu Kinan berterima kasih kepada Sai dan mengundangnya ke rumah untuk mengucapkan tanda terima kasih karena beberapa kali telah ditolongnya. Di malam harinya, Sai ke rumah tersebut untuk makan malam bersama keluarga Kinan. Ayahnya pun agak sinis karena mungkin ia memandang kasta. Namun Kinansi masih agak kesal karena pertengkaran tempo lalu. Lalu terjadilah perbincangan antara Sai dan keluarganya tentang mengenai pribadi Sai. Namun Sai di sini tidak menyebutkan lulusannya. Setelahnya, Sai berpamitan pulang keesokan harinya. Kasano ke kantor Kinan untuk mengajak lunch. Sai pun melihat mereka berdua pergi dengan mobil mewah. Namun Sai tidak menghiraukannya karena Sai bukan siapa-siapa. Tapi di hatinya mengganjal dan terlintas di angannya bahwa Kinan tidak asing lagi. Ketika Kinan hendak naik mobil pun dengan ia juga terlintas hal yang sama. Lalu ada seorang gadis cantik yang datang cukup kaya membeli bakso Sai. Ia sangat suka dan tertarik dengan ketampanan Sai. Dengan pede ia memberanikan diri untuk berkenalan sambil makan, karena ia juga tidak gengsian makan di tempat lesehan di jalan. Sebut saja Shinbi. Selang beberapa hari, Shinbi mengajak Sai untuk pergi jalan-jalan. Sai pun tidak menolak. Asyik. Sampai di sini dulu ya guys ceritanya. Nanti dilanjut lagi di part berikutnya. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Mohon maaf juga bila ada persamaan kata ataupun di penulisannya. Cerita ini hanyalah fiktif dan hiburan semata. Buat yang gak suka, boleh di skip aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like ataulah apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.